Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak sekolah nulis, diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita ke luar negeri, diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah ke luar negeri sendiri-sendiri Pak, kalau ke luar negerinya bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustadz. Ya Bapak Ibu bilang saya ustadz kan? Buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah, ditahan gak ya gitu. Suatu kali saya ke Perancis, pakai baju batik Pak. Wah, ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan Pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik nggak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan, dia rapi sekali. Tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama, walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran, tapi dituduh kan muka nggak bohong. Mau dipoles apa aja muka dia kan begitu. Saya pakai baju batik, saya masih ingat warnanya, warna begitu tuh. Nah, warna dia nih yang ngomong tadi nggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu, tapi pendek. Nyampe di imigrasi malah disapa, apa kabar? Kita kaget. Baik. Nggak diperiksa Pak, paspor nggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Oh begitu kalau kita punya sahabat saudara, ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara di alam sana, Bapak enak. Pas nyampe di imigrasi Mungkar Nakir dia bilang, oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau nggak kenal dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua, identitasnya siapa, nama kamu siapa, kamu bapaknya siapa, dulu ngaji sama siapa, itu baju itu bahan dari mana. Jadi baju kita ini Pak, ini ditanam banyak ini baju antum ditanya semua ini, ditanya semua itu Pak, nggak ada yang nggak ditanya. Dan pertanyaan satu baju lamanya bukan main. Jadi jangan macam-macam sama fulus, hantunya besar itu. Belum Mungkar Nakir yang nanya, baru asisten Mungkar Nakir tuh yang nanya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Mungkar Nakir, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, kita diperiksa dulu di imigrasi depan, imigrasi barzakh. Ulamanya bukan main, ya. Itu handphone Pak, ditanya semua, kamu dulu ngelihat itu jam sekian ya, kamu udah telepon dia dulu ya, kamu dulu selingkuh ya, lengkap semua Pak. Kan sudah dihapus sama kita kan, nama dia nggak dihapus. Gimana? Mau? Kalau nggak punya orang dalam, kawan saya keluar dari Uzbek Pak, kawan saya pejabat, dia pejabat di Indonesia, pejabat Pak, mungkin kalau di polisi udah selevel Bapak mungkin, berarti dia punya anak buah toh. Ini Bapak kalau nggak pakai baju biasa seperti rakyat
jelata dia, ya kalau udah pakai baju biasa. Pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk, tapi kupluk kayak antum itu tuh, itu persis kayak gitu. Orang Uzbek taunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan. Orang Afghanistan kalau pakai serban, dalamnya begitu. Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan. Itu teman saya ditahan Pak. Yang nahan sih mbak-mbak cantik, tapi setelah ditahan dicuekin aja, dibiarin aja, ditahan aja, nunggu syafaat. Udah 2 jam kita nunggu, akhirnya kita inisiatif, ini kenapa nih teman kita ditahan? Akhirnya teman saya seorang perempuan, yaudah saya ngomong, dia bahasa Inggrisnya oke. Dia bilang, itu that's my friend. Ya. Siapa? Ditunjuk, masuklah ke kamar. Ini teman saya ini. Diliatin, kayaknya nggak ada muka-muka teroris ya kan? Baru dia bilang, oh udah jalan. Tahu nggak Bapak? Saya pakai kopiah apa waktu itu? Kopiah yang kita beli di pasar Uzbek. Kopiahnya unik lah, ya. Karena saya pakai kopiah itu jalan nggak diperiksa. Lihat, cuma pakai simbol. Tadi belum pakai ini Pak, udah dijemput. Ya, disuruh pakai di boot, saya ngantuk. Takut malah rusak, lecek dia. Jadi kalau udah pakai kopiah mereka, simbol mereka, selamat kita. Maksudnya gimana? Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi diberi baju, diberi jubah. Jubah itu kayak mantel luar. Hadis sahih Imam Muslim. Lalu Nabi SAW senang dipakai oleh beliau. Setelah dipakai belum lama, tiba-tiba ada orang berdiri, wahai Rasulullah, demi Allah yang kau pakai itu sangat bagus, tolong berikan kepadaku. Kita yang ngasih gimana? Kesel nggak sama orang begini? Kesel. Nabi kesel nggak? Tak. Nabi penyayang sama umatnya. Nabi itu nganggap umat itu anak. Kalau ustadz nganggap umat apa? Komoditi. Jangan. Ya. Jadi ladang. Jangan, nggak boleh Pak. Umat itu anak. Akhirnya Nabi mengatakan, agak tarik napas panjang. Baik, tunggu sebentar. Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang ngasih. Dan ada rahasia kedua. Nabi itu bau badannya itu harum, lebih harum daripada kasturi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang, supaya harumnya pindah kepada itu baju. Lalu beliau kemudian berdiri, melipat dan memberikan kepada yang minta. Bapak jangan minta kopiah saya, ini baru dikasih nih. Itu yang minta disidang oleh sahabat lain. Nabi udah pulang, disidang. Kamu apa-apaan sih? Pakai pegang-pegang leher tuh ya. Kamu apa-apaan? Kira-kira begitu. Rasulullah itu baru make, kamu kurang ajar, nggak punya etika. Oh, digituin sama sahabat-sahabat yang lain. Beliau tenang aja. Yang penting baju Rasul udah sama dia, ya kan? Mau dihardik, mau apa, terserah ya. Lalu dia mengatakan, tahukah kalian kenapa aku mau minta jubah Rasulullah? Karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah SAW. Itu sahabat nggak jadi marah. Jadi marah, mau nangis nggak kira-kira tuh? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau? Itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mungkar nakir nggak? Nggak bakal, ya, nggak bakal ditanya. Masuk satu kantor nggak punya kartu, boleh masuk nggak?
Masuk kantor nggak punya kartu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa nggak? Bisa. Saya bukan PNS kan, saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint, baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu, kalau nggak diusir Mas Satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani nggak Satpam ngusir? Nggak berani. Waktu kita ke Kucing, Sarawak, itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat, saya orang biasa, tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift pejabat, nggak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadis Nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis apa ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Hadis Bukhari. Ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini nggak ada yang masuk ini ya. Nggak ada Pak, nggak masuk, satu pun nggak ada. Serius. Apalagi yang di depan-depan saya ini nggak ada. Bukan nafsu semua. Termasuk saya Pak. Kita nggak ada yang pantas jadi 70.000 itu. Sahabat Nabi 124.000 udah nggak masuk semua. Berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70.000 tanpa dihisab, sisanya mana? Sisanya dihisab. Abdurrahman bin Auf pulang dari Suriah bawa 12.000 onta ke Madinah. Aisyah dengar, baru Aisyah paham, oh ini yang Nabi dulu omongin ya. Kata Nabi dulu waktu hidup itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot. Tahu ngesot Pak? Bukan suster ngesot, abang ngesot. Nyapu lantai badannya susah sekali jalannya. Bahkan yamshi ala sadri, dia jalan itu pakai dadanya. Disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu semua yang aku bawa dari Syam 12.000, di riwayat Abu Nuaim 10.000, di riwayat lain ada yang berkurang, ada yang bertambah, saya sedekahkan ke Baitul Mal. Dulu begitu beliau ya. Terus yang dilihat Nabi berubah gak? Berubah, karena takdir orang itu ada banyak cabangnya. Jadi takdir kita ini banyak cabangnya Pak. Ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada 2, pensiun dengan bahagia atau masuk penjara. 2 aja. Saya baru dengar Pak Sekda istighfar. Maaf Pak Sekda ya, tapi itu kan amal baik ya. Bisa bikin Pak Sekda istighfar kan canggih tuh. Takdir kita 2 terus. Jadi ke depan itu takdirnya 2, maka disebut baik buruk. Itu dia sejajar tuh. Tinggal milih kakinya kemana. Saya yakin mereka sudah paham jalurnya. Tinggal pilih yang mana, ya. Maka Nabi berkatakan, kalau aku sudah tidak ada ya, kata Nabi, ya, akan terjadi ikhtilaf yang besar, perselisihan. Lalu di hadis yang lain Nabi kasih jalan, istafti qalbak, kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri. Hati kita kan ngerti Pak, ini bikin aku bahagia atau cuma senang.
Kalau senang tinggalin, kalau bahagia ambil. Kalau bahagia berarti dia halal, dia bersih.